Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Maharani dari kelas K221 MNR Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester 6 Manajemen Ekspor dan Impor oleh dosen pengampu Bapak Wijanarko Agus Wibowo SDMS. Yang pertama mengenai prosedur ekspor. Di sini ada bagian prosedur ekspor barang ke luar negeri berdasarkan peraturan bea cukai. Yang pertama, ada tahapan pertama dalam kegiatan ekspor adalah korespondensi bisnis dan pembuatan kontrak dagang antara penjual dan juga pembeli. Korespondensi bisnis biasanya diawali dengan pengiriman surat perkenalan atau introductory letter yang berisi perkenalan perusahaan, perkenalan produk yang akan ditawarkan, dan lain-lain. Pada tahap ini, penjual dan pembeli yang terpisah antara negara menjalin komunikasi perdagangan. Apabila calon pembeli tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh penjual, maka kemudian importir akan membalas surat perkenalan tersebut dengan surat permohonan penawaran atau inquiry letter terhadap produk yang diminati oleh importir. Pihak eksportir kemudian membalas dengan mengirimkan surat penawaran atau offering letter yang menjelaskan mengenai detail produk yang diminati pembeli, harga jual, biaya pengiriman, metode pengiriman, minimum order, jenis kemasan, metode pembayaran yang disyaratkan, serta batas waktu penawaran harga yang ditawarkan. Setelah menerima offering letter, mungkin pembeli akan melakukan penawaran harga sampai tercapainya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Korespondensi bisnis kemudian akan dilanjutkan oleh pihak pembeli dengan mengirimkan surat pemesanan yang berisi jumlah pesanan, metode pengiriman yang diinginkan, metode pembayaran yang diinginkan, persyaratan yang harus dipenuhi penjual, termasuk pelabuhan tujuan. Setelah persyaratan yang harus dipenuhi penjual dan lain-lain, offering letter diterima, maka pihak eksportir dan importir harus melakukan perjanjian kontrak dengan dagang yang diawali dimulainya kegiatan ekspor-impor antara negara tersebut. Tahapan kedua dalam kegiatan ekspor adalah importir mengaplikasikan pembukaan LC pada bank devisanya di luar negeri atau opening bank. Pada tahap ini, importir yang memulai instruksi untuk dimulainya kegiatan ekspor-impor dengan memerintahkan kepada opening bank untuk membuka aplikasi LC dan menjamin adanya pembayaran dalam perdagangan internasional. Tahapan ketiga, opening bank mengirimkan LC confirmation kepada bank respondensinya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meminta bank korespondensi bank memberitahukan kepada eksportir bahwa kontrak penjualan dapat segera dieksekusi dan pembayarannya dijamin oleh kedua bank antar negara tersebut. Yang keempat ada koresponden bank atau advising bank kemudian memberikan kepada eksportir melalui penerbitan LC advice. LC advice ini diterbitkan sesuai isi dari kontrak jual beli yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang mengkontraknya diketahui oleh pihak bank dari importir pada saat pembukaan LC di negara tujuan ekspor. Setelah menerima LC advice, eksportir dapat segera mempersiapkan barang baik dengan cara memproduksi atau membeli barang yang akan dikirimkan kepada importir. Eksportir kemudian memesan ruang kapal pada shipping company atau perusahaan jasa muatan kapal dengan sebelumnya menerbitkan surat permohonan pemuatan barang kepada pihak shipping company. Eksportir harus mengurus formalitas ekspor dengan mengisi PEB atau pemberitahuan ekspor barang di kantor bea cukai, membayarkan pajak ekspor apabila barang yang diekspor termasuk ke dalam barang terkena bea ekspor. Kemudian PEB di Fiat muatkan. Selanjutnya, pemuatan barang ke atas kapal atau shipping company kemudian menerbitkan bill of lading kepada eksportir sebagai bukti barang telah dimuat. BL adalah surat berharga yang menjadi salah satu persyaratan bagi importir untuk mendapatkan persetujuan pengambilan barang di negara tujuan ekspor setelah tiba di tujuan. Nah, apabila LC advice dan perjanjian jual beli dipersyaratkannya SKA atau surat keterangan asal atau origin certificate, maka secara paralel eksportir juga harus mengurus SKA tersebut ke instansi penerbit SKA. Nah, setelah mempersiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan pada LC advice, eksportir menegosiasikan kepada bank untuk mendapatkan pembayaran.
Dokumen yang disyaratkan harus diserahkan kepada bank untuk kemudian oleh pihak bank diteruskan kepada opening bank di negara tujuan ekspor. Nah, opening bank akan meneruskan dokumen tersebut kepada importer. Importir kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada shipping agent untuk ditukarkan dengan delivery cargo sehingga barang ekspor kemudian dapat diterima oleh pihak importir. Yang kedua ada dokumen ekspor dan impor. Nah, ada dokumen yang dibutuhkan dalam ekspor dan impor. Yang pertama ada commercial invoice, packing list, letter of credit, bill of lading, airway bill, polis asuransi, shipping instruction, certificate of origin, certificate analysis atau COA, phytosanitary certificate, fumigation certificate, veterinary certificate, week note, dan juga measurement list. Commercial invoice adalah dokumen berisi informasi produk atau barang serta harganya. Dokumen ini dikirimkan ke pembeli ketika penjual hendak menagih pembayaran. Nah, dalam ekspor impor, faktur komersial merupakan dokumen jual beli legal yang diakui secara luas. Yang kedua ada packing list. Dokumen ini berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Fungsi dokumen yang dibuat oleh eksportir ini adalah untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer bila terdapat pemeriksaan. Dokumen ini bisa dikatakan sebagai surat jalan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Dalam dokumen packing list, setidaknya memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama ada nama barang, ada nomor dan tanggal packing list, ada jumlah kemasan seperti spek, piece, ikat, karung, dan lain sebagainya. Berat bersih dan juga berat kotor. Selanjutnya, LC atau Letter of Credit adalah salah satu metode pembayaran yang umum digunakan dalam perdagangan berskala internasional, yaitu ekspor dan impor. Dengan demikian, LC akan menjembatani berbagai perbedaan jarak, budaya, maupun bahasa yang mungkin dapat membatasi kelancaran aktivitas perniagaan di antara kedua belah pihak. Bill of lading adalah bukti pengiriman barang atau dapat juga diartikan sebagai tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. BL ini akan dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Selain itu, BL dapat pula digunakan sebagai kepemilikan barang. Artinya, eksportir yang memegang BL adalah pemilik dari barang yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Hal itulah yang menjadi alasan dokumen ini adalah surat berharga yang perlu disimpan dengan baik oleh eksportir. Airway Bill adalah dokumen atau surat perjanjian yang menandai pelaksanaan ekspedisi kargo udara antara maskapai dan juga pengirim. AWB juga dikenal sebagai surat muatan udara atau SMU, adalah bukti cetak dari dokumen yang terkait dengan pengiriman barang melalui udara yang telah diatur dalam peraturan resmi. Di Indonesia, AWB diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Yang keenam ada polis asuransi. Dokumen ini sangat dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang diterbitkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim, atas permintaan eksportir maupun importir. Dokumen ini berisi berbagai jenis resiko yang diasuransikan, pihak mana yang meminta asuransi, dan kepada siapa klaimnya yang akan dibayarkan. Adanya dokumen ini bisa meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Selanjutnya ada shipping instruction atau SI, adalah dokumen yang dibuat atau diberikan oleh eksportir kepada forward atau shipping company untuk melakukan booking kepada kontainer dan ruang ditransportasi yang digunakan seperti kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya dapat diberikan atau dikirim melalui surel atau juga email. Selanjutnya ada Certificate of Origin atau COO. Dokumen ini berisi keterangan bahwa barang diekspor berasal dari Indonesia. SKA akan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kabupaten, kota, atau provinsi. SKA berfungsi untuk importir agar memperoleh keringanan biaya masuk di negaranya sehingga 0% tergantung dengan kebijakan dari produk sendiri. Nah, akan tetapi manfaat ini hanya akan berfungsi dengan negara yang telah menjalin kesepakatan kerjasama perdagangan dalam Indonesia dalam Free Trade Agreement. Dalam pembuatan dokumen ini akan dikenakan biaya kurang lebih 15.000 atau 20.000 per dokumen sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Biaya tersebut berlaku apabila diurus secara mandiri dan manual di Disperindak. Selanjutnya ada Certificate of Analysis. Dokumen ini adalah file yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor.
Isi analisisnya pun dapat disesuaikan dengan permintaan si importirnya. Namun secara umum isinya sesuai dengan standar wajib regulasi dari negara tujuan atau standar umum yang berlaku. Dokumen SOA biasanya diperlakukan untuk produk hasil industri kimia dan juga pertanian. Oleh karena itu, dokumen ini biasanya dapat diminta dari produk dari pihak produsen yang diurus secara langsung oleh eksportir melalui laboratorium independen yang sudah terakreditasi. Selanjutnya ada Phytosanitary Certificate. Sertifikasi ini fitosanitary adalah dokumentasi yang dibutuhkan pada produk pertanian seperti rempah, buah segar, dan juga sebagainya. Fungsi dari dokumen ini adalah menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari jamur, kuman, dan juga bakteri. Selain untuk produk pertanian, dokumen ini pun diperlukan pada produk hewani. Fumigation Certificate. Sertifikat ini dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi sebagai penjelas bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai standar yang berlaku. Proses fumigasi sendiri berguna untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari hama atau rayap selama masa pengiriman. Yang terakhir ada Veterinary Certificate. Fungsi dari sertifikat ini adalah sebagai jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor, pangan dan non-pangan asal hewan. Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan juga Kesehatan Hewan PKH, Kementerian Pertanian. Selanjutnya ada keterangan timbangan atau weight. Sesuai namanya, dokumen ini berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai yang tertera dalam faktur. Keterangan timbangan ini pada prinsipnya harus sama yang tertera pada LC. Dokumen ini cukup penting karena untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut pada barang pada saat pemeriksaan. Ada daftar ukuran atau measurement list. Seperti namanya, dokumen ini berisi rincian dari ukuran dan takaran pada setiap kemasan barang, seperti panjang, tebal, volume, hingga diameternya. Sama seperti keterangannya, timbangan, isi dari keterangan dokumen ini harusnya sama dengan yang ada pada LC. Kemudian, dokumen ini pun berguna untuk menghitung biaya pengiriman. Yang terakhir ada juga bagan Incoterms 2020. Di sini ada bagannya. Incoterm atau International Commercial Terms adalah kumpulan aturan standar yang mengatur tanggung jawab dan risiko antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms 2020 adalah versi terbaru dari aturan ini yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC. Incoterms membantu menentukan kewajiban pengiriman, transfer risiko, dan biaya antara penjual dan juga pembeli. Nah, berikut adalah definisi masing-masing metode pengiriman dalam Incoterms 2020 beserta tanggung jawab dan transfer risiko dari setiap metode ini. Yang pertama ada XW atau X-Works, definisi penyediaan barang di tempatnya, misalnya pabrik atau gudang. Dan pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko pengangkutan barang ke tujuan akhir. Penanggung jawab, pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko sejak barang disediakan. Transfer risiko. Risiko beralih pada penjual ke pembeli saat barang disediakan di tempat penjual. Selanjutnya ada FCA atau free carrier. Definisinya adalah penjual menyerahkan barang kepada pembawa yang ditunjuk oleh pembeli di tempat yang disepakati. Penanggung jawabnya adalah penjual bertanggung jawab sampai barang diserahkan ke pembawa. Setelah itu, pembeli bertanggung jawab. Transfer resiko. Resiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan ke pembawa. Ada free alongside ship. Definisinya, penjual menyerahkan barang di samping kapal yang ditentukan oleh pembeli. Penanggung jawab menjual bertanggung jawab sampai barang diserahkan di samping kapal. Setelah itu, pembeli bertanggung jawab. Transfer resiko. Resiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan di samping kapal. Ada FOB atau free on board. Definisi penjual menyerahkan barang di atas kapal yang ditentukan oleh pembeli di pelabuhan pengapalan. Penanggung jawab. Penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat di atas kapal. Setelah itu pembeli bertanggung jawab. Transfer resiko. Resiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat ke atas kapal. CVR, Cost and Freight. Definisi, penjual membayar biaya dan pengangkutan barang ke pelabuhan
tujuannya yang ditentukan, tetapi risiko beralih ke pembeli setelah barang dimuat ke kapal. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga ke pelabuhan tujuan. Tetapi pembeli menanggung risiko setelah barang dimuat ke kapal. Transfer risiko, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat di atas kapal. CIF, Cost, Insurance, and Freight. Definisinya seperti CPR, tetapi penjual juga harus menyediakan asuransi untuk barang yang diangkat ke pelabuhan tujuan. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan dan asuransi hingga pelabuhan tujuan. Transfer risiko, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat ke atas kapal. CPT, Career Paid to. Definisi, penjual membayar biaya pengangkutan barang ke tujuan akhir, tetapi risiko beralih ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkut pertama. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga akhir tujuan, tetapi pembeli menanggung risiko sejak awal pengangkutan. Transfer risiko, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkutan pertama. Ada carriage and insurance paid to. Definisinya seperti CPT, tetapi penjual juga menyediakan asuransi untuk barang hingga tujuan akhir. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas biaya pengangkutan dan asuransi hingga tujuan akhir. Transfer risiko, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkutan pertama. DAP, DAP atau Delivered at Place. Definisinya, penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli, bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang siap untuk dibongkar. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang tiba di tempat tujuan. Transfer risiko, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang siap untuk dibongkar di tempat tujuan. Ada delivered at place unloaded. Definisinya, penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli, bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang dibongkar di tempat tujuan. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang dibongkar di tempat tujuan. Transfer risiko, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang dibongkar di tempat tujuan. DDP atau Delivered Duty Paid, definisinya penjual menyerahkan barang ke tempat tujuan yang ditentukan oleh pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko, termasuk biaya cukai dan juga pajak, hingga barang tiba di tempat tujuan. Penanggung jawab, penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko hingga barang tiba di tempat tujuan. Transfer risiko, risiko beralih dari penjual ke pembeli saat barang tiba di tempat tujuan. Nah, bagian Incoterms 2020 itu umumnya menggambarkan perbedaan tanggung jawab dan transfer risiko dari masing-masing metode pengiriman tersebut. Nah, setiap metode memiliki tingkat tanggung jawab dan risiko yang berbeda dari penjual dan juga pembeli. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.